Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Saudara, hari ini saya akan memberikan suatu kesaksian hidup yang pernah saya alami, yang begitu terkesan di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan berkarya, menolong, dan menjadikan indah pada waktunya. Saudara, 2009, saya bersama istri dan satu anak saya melangkahkan kaki masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan untuk belajar firman Tuhan dan untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Di dalam pembelajaran yang saya ikuti, saya bersyukur Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan setelah 2 tahun saya di Kota Malang, maka Tuhan memberikan suatu kabar yang baik, namun juga kabar yang mengejutkan, yaitu istri saya yang saya kasihi mengandung pada waktu itu. Ketika dia mengatakan dia mengandung, satu sisi saya bersuka cita karena Tuhan berikan anak yang kedua bagi saya. Namun di sisi yang lain saya kepikiran, bagaimana dengan biayanya? Saudara, untuk diketahui, anak yang pertama dilahirkan dengan cara operasi sesar karena istri saya ini ada asma. Nah, maka anak yang kedua kemungkinan besar pun akan dilahirkan secara sesar. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, saya coba survei ke rumah sakit di Kota Malang. Kalau normal berapa? Kalau sesar itu berapa? Normal itu kurang lebih pada waktu itu hanya 1,5 juta. Cukup murah. Kalau sesar sekitar 8 sampai 9 juta. Maka saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati kandungan ini, dan pada waktunya biarlah Tuhan bisa lahir dengan normal, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingat sekali uang di tabungan saya pada waktu itu sebagai mahasiswa. Setelah 2 tahun saya di Kota Malang tanpa bekerja, tinggal 1-2 juta di tabungan. Makin lama Bapak Ibu, perut itu makin besar, betul? Dan uang di tabungan saya itu semakin hari semakin menyusut. Saya pakai untuk makan, juga untuk beri keperluan bayi yang akan datang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh berikan cuaca yang baik untuk Kota Malang, istri saya boleh sehat sehingga boleh melahirkan dalam normal pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mempunyai sebidang tanah dan saya ingin menjualnya pada waktu itu. Namun sulit sekali untuk menjual tanah ini. Saya tawarkan ke teman-teman saya tawarkan ke saudara-saudara saya pasang di internet, namun satu pun tidak ada yang menawarnya. Karena apa? Karena tanah yang saya tawarkan itu ialah tanah kuburan. Kok bisa? Ya, Bapak Ibu, tanah itu saya beli pada waktu saya belum masuk sekolah, dan saya beli cukup murah pada waktu itu karena secara kolektif yang ditawarkan ke gereja. Dan tanah itu ialah tanah kuburan yang berada di San Diego Hill di Kota Kerawang. Pernah suatu kali Bapak Ibu ada yang telepon saya tentang hal tanah kuburan ini. Dia tanya harga berapa. Saya katakan harga, ya saya jual murah lah, 10 juta, katakan gitu. Namun apa yang terjadi? Dia katakan, oke saya mau, tapi saya mau sepasang. Oh, saya nggak punya sepasang, saya punya satu. Maka akhirnya batal lah penawaran itu. Maka waktu terus berjalan Bapak Ibu, tapi uang tidak juga bertambah. Tuhan tidak menyediakan uang di tabungan saya langsung dari sorga 10, 9 juta, tidak. Uang saya tetap ada sekitar 1 jutaan Bapak Ibu. Dan pada waktunya, pada waktu masuk bulan yang ke-9, maka istri saya harus melahirkan. Tentunya Bapak Ibu, melahirkan tidak bisa ditunda, bukan? Doa saya tetap sama Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, biarlah Tuhan melahirkan secara normal. Tetapi apa yang terjadi?
Istri saya, kata dokter, harus melahirkan secara sesar. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi di dalam pergumulan, kecemasan yang ada pada waktu itu, saya hanya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, 1 hari atau 2 hari tepatnya ya, sebelum istri saya masuk ke rumah sakit, ada telepon dari pendeta saya yang menanyakan begini, saya dengar tanah kuburan kamu mau dijual ya. Di sini ada jemaat yang meninggal dan dia membutuhkan tanah kuburan itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pendeta saya tak dapat kabar dari mana. Saya tidak pernah cerita kepada beliau. Singkat cerita, saya katakan, ya saya mau jual tanah kuburan itu. Dia tanya, berapa kamu mau jual? Saya katakan, berapa aja lah semua. 8, 10 juta juga boleh. Maka singkat cerita Bapak Ibu, tanah itu akhirnya terjual kepada jemaat ya, pendeta saya seharga 10 juta rupiah. Apa artinya? Artinya apa yang saya butuhkan 8 juta untuk biaya rumah sakit melahirkan secara sesar kelas 3 pada waktu itu terkecukupi Bapak Ibu. Saya tidak harus berhutang, bahkan diusir keluar dari rumah sakit oleh karena tidak kuat membayar. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu nyatanya, begitu besarnya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan seperti ini, Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan inilah janji Tuhan, Allah menjadikan indah di dalam kehidupan saya. Tuhan berkarya dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan Tuhan cukupi. Ini artinya apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Suatu pengalaman hidup sudah lewat 9 tahun yang lalu, namun masih saya ingat sampai sekarang bagaimana Tuhan menolong, berkarya di dalam kehidupan saya. Tuhan berkarya lewat tanah kuburan yang saya miliki. Bapak Ibu, saya tidak kasih nama ke anak saya San Diego, tapi saya kasih nama yang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk keajaiban, untuk kuasa, untuk kasih yang Tuhan berikan, dan biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, biar kesaksian menjadi berkat dan boleh menguatkan iman kita. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.